Nah, ngomongin soal regulasinya juga nih Pak, sebenarnya, bagaimana sih Pak regulasi PDP itu yang mungkin sebentar lagi akan disahkan, mempengaruhi berbagai industri dan, ya sektor bisnis di Indonesia Pak? Banyak sekali perusahaan yang mungkin meluncurkan layanan yang ya tanda kutip misalnya sebenarnya tidak perlu collect data, tapi ya tetap collect karena kan sebelum PDP ini tidak ada aturannya, sanksinya seperti itu ya. Jadi ya collect aja siapa tahu nanti butuh di kemudian hari seperti itu. Tapi dengan dari PDP ini begitu kita collect data pribadi, nah di situ kan kita harus mematuhi itu ada aturan-aturan di UPDP. Hai Master Rian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Nah Master Rian, tahu nggak sih kalau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menangani 124 kasus dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi sepanjang tahun 2019 hingga 14 Mei 2024, di mana sebanyak 111 kasus diantaranya tergolong kasus kebocoran data pribadi. Dan setiap kasus kebocoran itu bisa melibatkan hingga ratusan juta data pribadi penduduk Indonesia loh. Di mana mayoritas kasus kebocoran data yang ditangani merupakan kumpulan data pribadi yang tidak dienkripsi. Wah, banyak sekali ternyata ya kasus kebocoran datanya. Dan karena kasus ini sudah banyak ya, jadi ini kan harus menjadi concern kita bersama. Karena sanksi atas pelanggaran UU PDP ini untuk sanksi administrasinya akan mulai berlaku Oktober 2024. Penasaran nggak gimana regulasi dan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah perlindungan data pribadi ini? Yuk kita bahas sama-sama. Hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Yonatan Santoso, Business Development Manager dari Master System. Halo Pak Yo. Halo, ya. Halo Mas Rian. Gimana kabarnya Pak Yo hari ini? Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Luar biasa. Pak Yo, kita kembali lagi akan membahas tentang perlindungan data pribadi. Ini memang jadi satu pembahasan yang lagi hangat Pak. Ya. Karena memang panas mana. betul, sanksi administrasinya kan memang akan diberlakukan mulai Oktober 2024 ya Pak, di tahun ini ya. Nah, karena sudah dekat, mungkin sebagai gambaran dulu nih Pak, bisa dijelaskan ya nggak sih Pak? Apa saja sih Pak sebenarnya aspek dasar dari perlindungan data pribadi yang harus dipahami oleh setiap individu dan juga organisasi Pak? Oke, ya. Makasih Ino ya. Oke, mungkin kalau kita baca yang kuat baca ya itu cukup lumayan tebal ya, nggak salah 70 lebih pasal. Jadi mungkin aspek dasarnya adalah pada dasarnya ada dua hal lah ya, dua hal besar. Jadi yang pertama lingkupnya adalah lingkup data pribadi ya, sesuai namanya ya, data pribadi. Jadi mungkin data-data yang lain itu tidak masuk scope situ. Nah kemudian data ini memiliki daur hidup atau cycle. Nah cycle inilah yang nanti diatur. Jadi mulai kita mendapatkan data ya, pihak-pihak perusahaan ya mendapatkan data, kemudian mengolah, menyimpan, membagikan, menampilkan, dan bahkan yang sampai terakhir menghapus data. Jadi itu ada cycle-nya. Kemudian yang kedua adalah PDP, kerangka kerja PDP itu sendiri. Nah ini istilahnya ringkasan lah ya dari UU PDP itu. Jadi kita bisa bikin satu kerangka yang mulai dari assess, protect, kemudian sustain, dan terakhir adalah respond. Nah di 4 poin ini ya dijabarkanlah itu di UU PDP. Misalnya kalau yang di assess itu apa, misalnya kita harus menginventarisasi data misalnya dan lain-lain. Kemudian protect ya, mungkin yang ini juga cukup banyak yang kita dengar. Mungkin tadi Ino sudah singgung tentang enkripsi, itu masuk di dalam unsur di protect. Oke, berarti masuk ya Pak sebenarnya. Kemudian yang sustain itu yang paling gampang adalah awareness ya. Mungkin kita yang bekerja di perusahaan yang melakukan pengolahan data, nah itu ada awareness yang harus dilakukan lah ya agar kita melek PDP. Dan yang terakhir tentu aja yang respon. Nah itu misalnya nanti ada berkaitan sama
subjek data, ada request, kemudian ada memberikan persetujuan, konsen dan sebagainya. Itu sih mungkin. Oke Pak. Nah sekarang saya mau beralih ke bagian regulasinya nih Pak. Oke. Kebetulan kemarin udah lihat sebenarnya nih ada RPP PDP ya Pak. Perkembangannya sekarang sudah sampai mana sih Pak? Oke, ya. Mungkin kita sebagai masyarakat bisa cek juga sih ya di pdp.id ya. Itu di situ juga bahkan ada roadmap-nya ya. Dan kalau kita cek terakhir sih per Maret 2024 ini udah sampai tahap di mana next-nya itu nanti ada harmonisasi lah ya. Mungkin kan karena PP ini nanti memayungi banyak sektor gitu ya, ada kesehatan, perbankan dan sebagainya. Jadi butuh kerjasama lah ya antar kementerian itu. Jadi kalau kita lihat tahapnya mungkin sampai itu, nanti ya mungkin kita harapkan nggak lama lagi akan sampai ke pengesahan. Oh ya, oke. Nah, ngomongin soal regulasinya juga nih Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak regulasi PDP itu yang mungkin sebentar lagi akan disahkan mempengaruhi berbagai industri dan ya sektor bisnis di Indonesia Pak? Oke, ya. Ini memang mungkin simpelnya adalah seluruh perusahaan pasti punya karyawan ya. Ya, jadi karyawan kan tentu aja ada data di situ. Nah, jadi mungkin bisa dibilang seluruh perusahaan ya, seluruh perusahaan atau pihak yang mengolah data, baik itu di internal ya data karyawan dan sebagainya itu masuk ya dalam skop UPDP ini. Jadi mungkin setelah ini dampaknya perusahaan-perusahaan itu akan lebih hati-hati dalam hal pengolahan data. Mungkin selama ini banyak sekali perusahaan yang mungkin meluncurkan layanan yang ya tanda kutip misalnya sebenarnya tidak perlu collect data, tapi ya tetap collect karena kan sebelum PDP ini tidak ada aturannya, sanksinya seperti itu ya. Jadi ya collect aja, siapa tahu nanti butuh di kemudian hari seperti itu. Tapi dengan dari PDP ini begitu kita collect data pribadi, nah di situ kan kita harus mematuhi itu ada aturan-aturan di UPDP. Nah di situ tentu aja ada dampaknya. Harus patuh. Nah, patuh itu bisa jadi diterjemahkan nanti dengan cost dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin ada dua kata penting dampaknya yaitu minimization. Ya sudah pasti nanti ke depannya perusahaan akan meminimalisir lah ya penggunaan data pribadi karena ya itu ada aturannya seperti itu. Dan kedua adalah caution ya. Jadi lebih hati-hati. Ya mungkin jadi yang semula mungkin simpanlah di cloud gratisan misalnya ya data pribadinya. Nah mungkin setelah ini nggak bisa seperti itu karena kan nggak ada jaminan penyimpanannya aman dan sebagainya. Oke, berarti sekarang kalau misalnya perusahaan industri mau collect data, baik itu data karyawan, calon karyawan maupun data customer gitu ya, memang harus hati-hati mulai dari pengumpulan sampai ke penyimpanannya juga ya Pak? Iya, pengumpulan. Oke, nah sekarang mungkin gini Pak, apa aja sih Pak langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk memastikan mereka bisa patuh terhadap regulasi PDP yang akan berlaku dan gimana cara mulainya? Oke, ya. Ini jadi PDP ini kan namanya peraturan ya cukup banyak. Tapi gini, mungkin kita bisa buat sebagai satu journey gitu ya, satu perjalanan gitu. Nah, perjalanan pasti ada mulainya gitu ya, satu demi satu seperti itu. Nah, mungkin mengacu ke peraturan yang lain juga. Jadi sebenarnya UU PDP ini juga memiliki unsur people, proses dan teknologi seperti itu ya. Jadi nggak melulu tentang paperwork ya, proses saja, tapi juga ada sisi people-nya ya, orang per orang. Selain itu juga ada sisi teknologinya. Jadi kita nggak bisa memisahkan tiga unsur itulah ya. Nah kita biasanya sih journey kita mulai dari sisi people-nya dulu seperti itu. Nah di saat kita mulai people ini atau stakeholder atau orang per orang yang akan mengimplementasikan solusi PDP ya tentu saja harus mengerti PDP itu apa, kewajiban apa yang mereka harus lakukan. Kemudian dari sisi subjek data ya tentu saja hak
hak dari subjek data sebagainya. Nah itu sisi people. Nanti di cycle juga yang di paling ujung juga sisi people-nya adalah awareness ya gitu ya, dan itu terus menerus lah continuous. Nah itu dari sisi people. Kemudian sisi proses. Nah sisi proses tentu aja akan dimulai dari assessment biasanya. Assessment ya, kita bisa ada satu perusahaan, mungkin satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda-beda ya, mereka sudah ada policy yang berhubungan dengan perlindungan data, ada yang belum sama sekali, ada yang sudah ada tapi mungkin belum lengkap dan sebagainya. Nah itu nanti setelah assessment ini biasanya dilanjutkan dengan remediation-nya lah ya. Jadi kita ada kekurangannya, misalnya kontrak kerja nggak ada klausul tentang data pribadi, nah itu harus dibuat lah seperti itu. Nah itu mungkin biasanya adalah framework development biasanya namanya. Nah itu dari sisi proses, dan yang terakhir tentu aja proses ini setelah dibuat prosedur, kemudian framework itu ya, itu harus diimplementasikan, harus dijalankan gitu ya. Nah dalam menjalankannya bisa jadi kita itu butuh bantuan dari teknologi. Nah ini yang unsur yang terakhir, yaitu yang teknologi. Teknologi ini adalah membantu kita menjalankan proses-proses yang tadi seperti itu. Bisa jadi perusahaan yang proses data ini besar ya, jadi kita nggak bisa melakukannya manual gitu. Kalau manual ya monggo, tapi repot seperti itu kan. Nah itu kita butuh teknologi di situ untuk menjalankan atau mengotomatisasikan proses. Ya mungkin seperti itu. Oke. Nah Pak Yo, kalau sebenarnya kan namanya kebocoran data ya, sebagaimanapun kita menjaga tetap ada resikonya ya kan Pak. Ya. Nah apakah bisa sebuah perusahaan itu mengelola kebocoran data itu, dan atau apakah ada sebenarnya cara untuk bisa mengidentifikasi atau mengatasi ancamannya sebelum terjadi kebocoran, Pak? Oke. Ya, mungkin tadi di awal juga Ino sudah sebutkan ya, tadi dari tahun 2019 sampai Iya, betul, sekarang, sampai Mei 2024 tadi datanya. Banyak ya. Nah, jadi memang ya ini salah satu harapan dengan munculnya Undang-Undang PDP ini, kejadian-kejadian seperti itu berkurang. Okay. Jadi mungkin sebelum saat menjadi insiden kebocoran data itu tidak menjadi kegagalan pelindungan data pribadi ya, harapannya seperti itu. Nah jadi yang tadi kan sempat kita singgung, ada 3 unsur ya, people, proses, teknologi. Nah itu akan memainkan peranan penting ya. Jadi yang pertama misalnya people, jika kita mungkin yang di pihak pemrosesan data gitu ya, sudah menerima training, atau mungkin nggak harus training, awareness ya, paling nggak mungkin setahun sekali ataupun secara reguler di perusahaan diadakan sosialisasi misalnya. Oh jangan sembarangan colok USB contohnya seperti itu ya. Nah jadi kita sebagai user aware, oh saya kok ketemu USB ada tergeletak di lantai, nggak saya colokkan nih ke laptop kantor misalnya seperti itu. Nah itu akan mengurangi, karena itu istilahnya mungkin bahkan ada yang bilang people adalah weak link lah. Jadi titik lemah di satu siklus, misalnya people, process, technology, yang paling lemah itu people-nya. Seperti itu. Nah itu jadi people itu yang pertama, yang paling krusial juga. Jadi kita bisa mengurangi tadi kegagalan PDP. Yang kedua proses, tentu saja kalau sudah ada prosedurnya ya kita ikuti prosedur itu kan ya. Jadi misalnya saya menerima spam ya, atau saya menerima ada file mencurigakan nih, nah itu ada prosedur di situ, misalnya saya laporkan ke IT support. Nah dari IT support kan nanti prosedurnya bagaimana. Nah itu jadi itu juga bisa mengurangi tadi resiko kebocoran data ya. Dan yang terakhir memang teknologi tentu aja. Tapi jangan salah juga, kita nggak bisa terlalu semuanya kita serahkan ke teknologi, nggak juga. Nah, tadi kan ada people, proses ya. Tapi juga teknologi juga penting seperti itu, karena istilahnya teknologi itu yang membantu people dan proses itu untuk bisa berjalan. Ya misalnya tadi kita laporkan ke IT support. Nah bisa jadi IT support nanti akan menggunakan tools misalnya untuk mengkarantina malware dan sebagainya. Nah itu kan butuh teknologi seperti itu. Ya jadi harapannya dengan
PDP ini, yaitu gabungan People Process Technology, bisa mengurangi mungkin insiden itu akan ada, tapi mengurangi kegagalan pelindungan data pribadi. Oke, berarti lebih ke mengurangi kegagalan yang terjadi ya, Pak? Betul. Oke, kalau gitu. Misalnya kita sebagai perusahaan yang mengalami kegagalan, saat mengalami kegagalan kan kita ada wajib melaporkan ke lembaga nantinya, kemudian ke subjek data. Nah, di situ kan mungkin ya kalau di Indonesia itu ada namanya viral ya, begitu ya. Nah, kalau viral tentu aja brand image kita akan rusak, dan itu mungkin cost-nya jauh lebih mahal daripada denda dari lembaga PDP itu sendiri.